Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone nggak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Selamat siang menuju sore, teman-teman semua yang hadir saat ini. Selamat datang di acara virtual career fair terbesar di Asia oleh Job Street. Salah satu rangkaian acaranya adalah webinar gitu ya. Seperti webinar yang hari ini kita akan yang teman-teman hadiri, yaitu how to build your personal branding to boost your career dengan Mbak Kartika Ersa Savitri yang merupakan Head of Talent Acquisition gitu ya. Ini topiknya menarik banget gitu ya, untuk apakah untuk teman-teman yang sudah berkarir atau mungkin teman-teman yang sedang mau membina karir gitu ya. Nah, sebelum kita mulai acara ngobrol-ngobrol kita sore hari ini gitu ya, mungkin ada hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya, supaya acara webinar kita siang sore ini bisa lancar. Seperti yang sudah teman-teman lihat gitu ya, mungkin kita bisa tertib gitu ya, bagaimana do's and don'ts-nya untuk sesi sore ini. Yang teman-teman bisa baca gitu ya di screen kita sore ini. Yang paling penting mungkin nanti ketika Mbak Ersa sudah selesai gitu ya dengan bahannya presentasinya, teman-teman mungkin bisa bertanya, bisa melalui fitur chat gitu ya, dengan formatnya nama perusahaan atau universitasnya, lalu ditulis pertanyaannya gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah semua peserta yang hadir saat ini akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks gitu ya teman-teman ya. Lumayan nih, menarik banget gitu ya. Hadiahnya akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini teman-teman. Jadi ada lumayan ya, dapat rezeki weekend ini, Jumat sore tahu-tahu dapat ya 300.000 koin dari Coinworks. Sebelum jadi itu do's and don'ts-nya. Sebelum kita mulai dengan Mbak Ersa, jadi Mbak Kartika Ersa Savitri ini panggilannya Mbak Ersa gitu ya. Mbak Ersa ini pengalamannya udah lebih dari 8 tahun gitu ya di dunia rekrutmen, apakah di agency atau headhunter atau juga di digital technology company gitu ya. Jadi sudah malang melintang nih gitu ya Mbak Ersa di dunia rekrutmen dan digital technology. Sekarang ini Mbak Ersa adalah Head of Talent Acquisition di Zenius Education, teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut dengan Mbak Ersa. Silakan Mbak Ersa. Ya, halo teman-teman. Suara saya udah kedengeran ya? Jelas. Oke, salam kenal dulu. Saya Ersa dari dari Zenius Education, posisinya di Head of Talent Acquisitions gitu. Jadi
saya mungkin kilas sedikit aja gitu. Aku join Zenius ini di tahun kemarin gitu, sebelumnya sempat kerja di Halo Dokter gitu. Nah, pada hari ini aku mau memberikan apa atau sharing kali ya ke teman-teman sekalian terkait personal branding nih. Ini Mbak Uwi boleh mulai share screen-nya atau gimana Mbak Uwi? Boleh. Oh udah ya, oke oke Boleh oke, Mbak Ersa. ditunggu screen-nya. Silahkan lanjut. Oke, ini sudah kelihatan. Yes, udah Mbak. Tanda-tanda. Mm-mm. Oke, hari ini aku mau sharing sedikit ya terkait personal branding gitu ya untuk boost your career seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau familiar dengan personal branding atau belum. Mungkin saya nggak tahu ya, nanti mungkin ya end of the session kita bisa saling ngobrol gitu ya. Tapi apa sih personal branding itu gitu. Jadi sebenarnya personal branding ini adalah proses untuk memarketingkan diri kalian sendiri dan secara career ya, through an image gitu yang dibuat atau di-create untuk publik seperti itu. Jadi image-nya ini sendiri bisa dipresentasikan melalui beberapa channel, pastinya dari social media atau misalnya blog atau personal website yang kalian create masing-masing untuk build the personal branding. Jadi intinya untuk memarketingkan diri kalian sendiri gitu ya. Nah, kenapa sih personal branding ini sangat penting gitu untuk career growth-nya kalian gitu, apalagi untuk teman-teman yang mungkin masih di fresh grade atau mungkin yang cukup di early career-nya ini gitu ya. Nah, satu untuk job seeker nih, kalau misalnya untuk para pencari kerja ini sangat pentingnya untuk build the brand personal branding gitu ya. Salah satunya adalah untuk to get noticed by the recruiter atau employer gitu. Jadi kan biasanya recruiter nih yang suka mencari candidates. Nah, ini kalau misalnya memang ada beberapa candidate yang outstanding gitu ya, in terms of dari personal brandingnya gitu. Nah, ini yang pastinya akan sangat dilirik sih oleh para recruiter gitu. Nah, yang kedua adalah untuk networking gitu. Jadi di luar dari entah itu mencari pekerjaan atau mencari klien atau project dan lain-lain, ini juga bagus untuk networking ya, untuk build professional network seperti itu. Dan untuk entrepreneur gitu ya, ini untuk build image untuk building bisnisnya mereka juga gitu. Dan misalnya untuk freelancer, ini juga untuk to get more jobs or projects gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung terkait kayak personal branding, itu anggap aja kayak ya semua bisnis, either itu perusahaan atau mau jualan apa, dimulai dari branding kan ya gitu. Jadi semuanya ini dimulai dari branding. Kenapa harus membuat branding ini untuk istilahnya menjual ke publik gitu kan, atau untuk kayak apa sih yang bikin kita beda gitu dari mungkin kayak produk-produk lain atau mungkin orang-orang lain di sekitaran seperti itu. Nah, kalau dari aku nih ada 3 elemen C yang paling penting gitu untuk personal branding. Nah, 1 ini adalah communications, 2 kompetensi, dan 3 ini adalah karakter gitu. Communication-nya apa? Kalian ini harus bisa mengkomunikasikan persona kalian ya, atau mengkomunikasikan apa sih yang bikin kalian beda, atau mengkomunikasikan secara skill kalian ini apa sih yang kalian paling jago gitu, atau kompetensi kalian gitu ya. Nah, itu 1 komunikasi, dan kedua adalah kompetensi. Ya, kompetensi juga kalian harus melihat gue nih sebenarnya bagus di mana gitu, strength gue nih apa ya, gue nih kompeten untuk melakukan apa gitu. Pasti kan kalau untuk setiap orang beda ya secara kompetensi. Misalnya kalau teman-teman yang misalnya lulusan informatika teknologi itu mungkin kompetensinya lebih cenderung ke technical gitu atau programming gitu ya, ya secara teknikal itu. Nah, ketiga ini adalah karakter gitu. Strong character ini juga pastinya membuild untuk secara keseluruhan. Kalian ini juga harus bisa bercermin gitu ya kepada diri sendiri. Karakter gue nih gimana sih kalau misalnya kerja sama orang gitu ya, atau mungkin karakter gue nih gimana sih kalau misalnya berinteraksi sama orang lain gitu. Apakah kalian tipikalnya ya introvert atau extrovert, atau misalnya karakter kalian ini sangat ambitious to get something gitu. So ini juga suatu hal atau elemen yang perlu kalian gali juga nih dari dalam diri kalian gitu. Nah, ini juga poin berikutnya adalah figure out who you are gitu ya. Maksudnya kalian juga harus melihat
gue ini siapa sih, maksudnya apa yang bikin gue adalah gue gitu, maksudnya what makes you you gitu ya. So mungkin bisa dimulai dari melihat apa sih yang tadi saya mention ya, strength kalian gitu ya, strength kalian ini apa gitu ya, dan apa sih yang memotivasi kalian gitu, what makes you different from the other person gitu ya. Karena everyone is unique, so that one unique point itu yang harus di outstand di dalam personal branding ini sendiri gitu. Dan ketiga adalah kalian juga harus tahu nih sebenarnya weakness atau mungkin area yang perlu diimprove nih apa gitu. Jadi itu juga yang perlu kalian gali juga dalam membangun personal branding ini sendiri gitu ya. Dan poin keempat adalah what others says about you gitu. Jadi mungkin kalian juga bisa ngelihat atau mungkin dig out gitu ya. Apa sih mungkin kayak kolega kalian think about you gitu ya, working with you ini seperti apa gitu. Mungkin kayak teman-teman kampus kalian atau mungkin mentor kalian di kampus gitu ya. Mereka berpikir terkait kalian ini seperti apa secara karakter atau mungkin secara professional wise gitu ya. Nah, jadi dalam apa namanya gabungan what you say and then how people feel ini adalah kombinasi untuk membentuk brand kalian gitu. Nah, poin berikutnya adalah choose a particular area yang kalian ingin fokus and let it evolve over time gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku kasih contoh ya, misalnya kayak someone yang graduates from IT gitu ya, or statistik gitu. So biasanya your area itu yang as a competency more into the technical or programming, but then you like doing designing gitu ya, either itu graphic design atau apa gitu. Jadi kalian juga harus choose-nya, apalagi untuk teman-teman yang masih di early stage of career gitu. You have to know what you're going to focus on gitu. Kalian punya kompetensi untuk menjadi programmer, tapi kalian juga menyukai designing. Tapi kalian harus tahu nih, strength kalian, motivasi kalian itu lebih cenderung ke arah mana. Nah, itu yang harus difokusin dulu untuk di awal karir kalian gitu. Apa namanya, kalau misalnya memang cenderung ke programming, ya doing designing it's bisa dilakukan sebagai hobi, atau mungkin ya bikin project sendiri dulu kali ya gitu, sambil kalian mengasah apa namanya skills kalian di sana seperti itu. Nah, ini define your audience juga nih. Nah, kalian juga harus tahu apakah kalian mencari pekerjaan atau mungkin kayak kalian hanya untuk networking aja, atau mungkin kalian mencari apa namanya klien gitu ya. So define your audience is pretty important, karena komunikasinya nanti akan beda pastinya seperti itu untuk di personal branding. Nah, jika kalian mencari untuk kerjaan, ya pastinya yang harus di point out itu adalah skills-nya kalian, strength-nya gitu ya. Apalagi kalau apa namanya posisi-posisi yang membutuhkan technicality skills gitu ya, technical skills yang tertentu, itu juga yang harus kalian shows gitu ya in your personal branding itself gitu. Dan juga bisa apa namanya menambahkan untuk kayak portfolio kalian di social media atau work kalian gitu. Contohnya kalau untuk kayak graphic design, kalian juga bisa sharing di social media gitu, either itu Instagram atau untuk blog gitu atau di LinkedIn. Nah, itu it's your choice to choose the platform seperti itu. But you need to define the audience dulu nih, apakah kalian cari kerja atau gimana seperti itu. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang tadi gitu, beberapa digital platform untuk branding ini ada beberapa platform gitu yang paling sering digunakan, dari LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, even YouTube gitu ya, Behance atau GitHub, atau mungkin kalian bisa membuat website atau blog sendiri nih. Nah, biasanya kan kalau untuk website atau blog sendiri kan bisa lebih fleksibel ya, kalian mau menulis detail seperti apa gitu. Kalau untuk di beberapa platform tersebut kayak LinkedIn, Twitter, Facebook kan mereka they have a specific apa namanya place untuk kalian update gitu ya misalnya. Nah, kalau dari sini for your branding professionally wise, dari 4 tahun ke belakang memang LinkedIn paling cenderung banyak digunakan seperti itu untuk personal branding for professional seperti itu. Nah, di sini juga aku mungkin mau kasih beberapa contoh gitu ya, tipe-tipe personal branding dari beberapa
platform gitu, kayak tadi di LinkedIn seperti ini. Memang di sana ada beberapa sectionnya gitu ya. Jadi ada headernya, terus di bawahnya ada highlightnya apa-apa. Nah di bawah juga ini di sebelah kanan juga personal branding dari Instagram gitu. Mungkin tadi yang aku share kayak misalnya produk desain atau apa, you can share your work here and then you can like elaborate a brief about yourself gitu ya. What makes you unique seperti itu in the section di dalam Instagram tersebut gitu. Atau mungkin kalau misalnya karena itu kan cukup kecil ya, kalian mungkin bisa kasih link gitu ya kayak yang di sebelah sini gitu. So the audience can read more about yourself gitu di link tersebut gitu. Makanya yang tadi saya bilang mungkin kayak blog or making your own website or URL itu bisa lebih fleksibel karena kalian bisa put much more details on that platform seperti itu. Contoh-contohnya di bawah seperti ini. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk ini kan mungkin lebih memperlihatkan orang-orang yang memang sudah profesional ya. Jadi kayak oh mereka udah punya award, udah punya portfolio seperti ini, terus achievementnya apa gitu. Kalau mungkin untuk teman-teman yang fresh graduates mungkin bisa sambil iseng-iseng nih ngerjain something in your area gitu ya, and then put it in in social platform seperti itu. Nah, other example nih ya. So personal branding means like more like a creative way for your like life resume juga kan ya, apalagi untuk karir gitu. Misalnya kalau misalnya aku klik ya untuk lebih detail. So contohnya nih Gary Sheng gitu ya. Jadi dia sedikit menjelaskan tentang journey pekerjaannya dia seperti apa gitu ya, kenapa dia join di sini, terus apa aja yang dia udah perbuat gitu kan. Ini sangat menarik gitu, apalagi dari mata recruiter ya kalau misalnya melihat. Nah dia juga masukin kayak link ini dia, Twitternya dia, recent postnya dia tuh apa yang what makes his interest gitu ya, dimasukin ke sini, and then komunitasnya dia yang dia ikutin itu apa aja dimasukin ke sini juga. So basically we know more about him like before we actually meet him gitu. So jadi kalau misalnya we actually meet him, so we already know what his personality like gitu kan. Nah ini contohnya juga Robi nih. Nah ini mungkin dia memang fokus untuk kayak interactive resume gitu ya. Cuman ini juga bagus juga nih untuk kayak salah satu contoh untuk personal branding gitu. So when we click here, nah ini lucu banget ya, like interactive resume-nya. It's very creative way gitu ya untuk mungkin dia designer atau apa gitu untuk programming. So this person live in New York City. Tuh dia sports fans of NBA. Oke, kita tahu dia suka basket gitu ya. Terus kita tahu juga oh dia put juga nih untuk kompetensinya itu terkait graphic and web software. So assuming dia front end mungkin ya. Nah, scripting programming language juga put nih secara kayak ini more advanced, ini mungkin yang agak a bit less advanced gitu ya. Nah, video 3D game software dia juga put di sini. Very creative sih. And then dari sini kita bisa lihat dari working experience-nya dia seperti itu. Nah, dia mungkin kerja di sini berapa lama sebagai apa gitu kan. Freelancer, and then we go to dia juga masukin awards and publications-nya dia. Gitu. So ini lucu banget gitu ya, apalagi kalau misalnya for someone yang seeking for a job or looking for a job, this is something that maybe that you can consider having sih. Nah, ini mungkin kalau orang ini sudah pro jadi banyak yang approach, so dia put this untuk send message to him sih. Gitu. So lucu banget ya untuk personal brandingnya dia tuh udah kelihatan dari situ.
Menarik banget ya, interaktif Ya, banget tadi ya. lucu banget ya, lucu banget. Heeh. So it's very different gitu dibanding kayak baca CV yang kayak cuman Sebagai recruiter juga ini salah satu wow, ini ini ya yes, out of the box gitu ya. very Jadi out of mungkin the box, betul. So yes. I'm speaking also dari recruiter point of view ya. So kalau mungkin dari teman-teman yang kayak tadi front end atau designer, so this is something that you can work on sih untuk apa namanya get noticed by the recruiter itself gitu. Other than kayak this is my CV and then link itu mungkin yang biasa ya. I mean you can do that, but this is more advanced and creative way aja sih sebenarnya seperti itu. Karena kan kalau recruiter setiap hari tuh terima CV gitu ya, ribuan berarti ya Mbak Ersa ya. Ya banyak banget, so ya we have enough lah baca apa PDF gitu kan ya, jadi mungkin ini something that refresh out juga ya. betul seperti itu. And then the other thing is again balik ke details ini adalah ya pastinya networking ya, because it's kind of pointless kalau misalnya kalian hanya apa namanya membuat tadi elemen-elemen tadi but without networking atau connecting with people, because it's pointless. Apalagi juga untuk someone yang to look for a job atau mungkin someone yang to build their business gitu ya. So ya apapun itu networking is very important. So go connect with people secara langsung atau mungkin virtually ya. Kalau sekarang kita selama 2 tahun pandemi, I mean ya pastinya kita ketemu orang virtually dan mungkin sering-sering aja nih apa namanya lihat-lihat di social media platform gitu ya, mungkin yang tadi saya sebutin tadi sih gitu. Ya ini selain itu bisa as recommendation ya, kalau misalnya kalian sudah selesai nih build your personal branding and then put it somewhere else in the social platform gitu ya, and then what you can do is also for asking recommendation gitu, either from your previous previous manager gitu ya, dari manajer kalian sebelumnya atau peers kalian bekerja atau mungkin someone that you been working in a project gitu ya, atau mungkin kalau kalian masih fresh graduate atau masih di bangku masih kuliah gitu, kalian juga bisa minta as recommendation dari mentor-mentor kalian di university atau ya rekan kalian yang kalian pernah kasih project lah seperti itu. Dan kalau misalnya kayak kalian masih kurang apa namanya not sure who to ask gitu ya, paling ideal itu adalah ya mentors ya atau former managers yang bisa kalian ask for recommendation seperti itu. Nah ini juga paling penting ya, poin paling penting yang terakhir gitu ya. So please remember that your personal brand isn't just online gitu ya. Jadi kalian udah cakep nih bikin personal branding and then you publish it in the social media gitu ya, in regards to which platform gitu ya. But you only focus on that gitu, without without networking atau without bringing it to your daily life gitu, or daily routine ya. Jadi kalau misalnya kalian buat personal brandingnya kayaknya wah banget nih secara kompetensi, secara karakter gitu ya, tapi di offline atau mungkin in real life gitu you're not like that gitu, so it's just like some kind of apa namanya creation sendiri atau mungkin sorry itu sih kayak bullshit gitu kali ya. Jadi this is something that you need to carry juga nih yourself within, I mean carry yourself in the office atau mungkin di kampus atau mungkin kalian berkomunikasi dengan orang gitu. Karena satu lagi yang paling penting, word of mouth is very very strong gitu ya, apalagi kalau untuk someone yang working in the startup or digital industry, most of the people pasti itu tahu each other gitu ya. So when you trying to apa namanya job seeker, as a job seeker gitu, this is sangat very important juga sih, your characteristic or personal branding in real life gitu. Jadi nggak cuma online aja. Seperti itu. So a bit of the conclusion di sini ya, personal branding is really really needed gitu ya, karena yang tadi semua hal itu pasti dimulai oleh branding gitu, either itu ya personal branding untuk diri sendiri atau itu for a product atau mungkin it's for a company, right? So it needed to differentiate you from other people gitu. Apa sih yang bikin kalian berbeda gitu kan ya?
And then it's needed juga for your career progression, karena ya tadi pasti akan lebih di-notice by recruiter atau employer gitu. And then as it digital ecosystem changes dan career kalian juga evolve, itu jangan lupa to update your personal branding, karena kan pasti mereka our brand itu juga pasti growing gitu ya, paling pasti juga kalian gain from experience atau gain from time sih pasti itu. Nah yang terakhir adalah remember to always connecting and brings your persona in your daily life. So thank you, itu yang bisa saya sampaikan in regards to personal branding. But sebenarnya I'm not done yet gitu ya. So di sini aku mau sedikit menjelaskan a bit of the company that I'm working for gitu at the moment. It's called Zenius gitu. So I don't know yet if you guys have heard about Zenius or no, or maybe perhaps you are an ex-user gitu ya. So let me just share this with you a bit gitu ya. So Zenius itself, it's a education online platform. Yeah, so we basically already here in 2004. Yeah, so we've come. Awalnya kita adalah online learning platform yang fokus untuk test preparations gitu, seperti UTBK, SNBPTN for the last 16 years. But we grew from that, di mana kita sekarang sudah spread our wings gitu. So we have, online learning platform even for elementary. Right, elementary dari junior high, SMP, SMA, and then test preparation UTBK, SNBPTN, and then up until to prakerja, right, untuk corporate learning, and then up until, if you guys have heard that we recently acquired Primagama as well. So this is one of our newest business expansion to combine online and offline learning with Primagama, seperti itu. And then we have a large content library with 90K learning videos and 100 more of exercise question and solutions. And then we have also a very strong alumni base because we basically have been around for 17 years gitu ya. Jadi kita punya alumni yang sangat banyak dan cukup kuat gitu. Di mana juga beberapa karyawan Zenius ini banyak yang alumni dari Zenius atau pemakai Zenius gitu, yang di zamannya dulu masih DVD seperti itu. And then we have the audience spread, not only the students, but parents and teachers as well. And then we've been assessed by more than 16 million users across 300 plus rural and urban areas in Indonesia. Right, and this is, we have the application both in Android and iOS as well. Gitu. Jadi kita udah ada di dua tipe of Android and iOS, and then also we have a very good feedback gitu ya dari our users as well. So this is just a quick and brief of our milestones gitu ya dari 2004, di mana ya kita benar-benar bimbel gitu ya, offline, Sabda dan Medi ini mengajar ke ke students gitu ya di rumah, even bukan di proper ya big gedung gitu. And then we have established or officially have this incorporate Zenius Education di 2007. 2010 kita launch website pertama kita gitu ya di 2010. 2011 kita launch Expedia 2.0. Ini yang DVD ini. Mungkin kalau teman-teman yang pernah pakai Zenius itu pasti tahu nih ini isinya apa gitu. And then in the 2019 this is our very first mobile app launch gitu ya. And then di 2019 quarter 4, we have received the Series A funding dan appointed new CEO dari former CEO Gojek, Rohan Monga. Gitu. Nah ini di sebelah pasti teman-teman sudah tahu ya, Sabda PS as our co-founder. Nah ini just a little bit of our journey yang tadi aku bilang bermula di rumah gitu ya, and then we move to more nicer house, and then we move as well to a bit of expansion di Gedung Gajah di Tebet juga gitu ya, and then finally we are here. So kita sekarang ada di Geraha Aktiva Kuningan dan juga ada di office di Bangalore gitu. Jadi kita punya
ada di 5 lantai di Geraha Aktiva. So we own the 5 floors here, and then we have around 800 employees at the moment di Indonesia and India. Jadi journey-nya sudah ini banget ya. It's a very long journey for us, and then we still keep continuing gitu. Nih dari 2004 nih foto seru-seruan aja dari dimana cuman ada Sabda sama Medi gitu ya sebagai tutor gitu ya. Terus di 2019 timnya sudah mulai bertambah, 2017 dan 2019 sebelum pada pandemi kita ada gathering, dan sampai saat ini terakhir di 2021 ini adalah town hall kita semuanya online karena we are working from home semuanya seperti itu sampai saat ini. So ini mungkin yang perlu kita sampaikan juga, kenapa sih Zenius gitu ya, kenapa enggak aplikasi lain gitu, banyak nih edutech atau mungkin aplikasi education lainnya atau learning platform lainnya gitu ya. Apa yang membedakan kita adalah we encourage the students or people to love what they learn basically, and then understand the knowledge and develop the critical thinking gitu, other than kayak cuman menghafal atau mungkin ini apa sih foto gitu ya pertanyaannya, and then robot jawab gitu ya. So basically we want the people or students here just to understand the core fundamental gitu ya, kayak misalnya sebenarnya ABC ini tuh enggak, or matematik sendiri tuh sebenarnya enggak pusing loh kalau kalian tuh tahu why-nya gitu ya, like the process itself gitu. So this is something that we want to input to all the students seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman nanti yang belum pernah punya atau buka Zenius, monggo aja dicoba gitu. Kita punya ada beberapa yang free gitu, and then we have also di AI learning gitu ya, ada Zencore. Jadi seru-seruan aja untuk ngelihat atau mengasah fundamental skills kalian nih gitu. Jadi untuk melihat juga gimana sih cara tutor kita ngajar gitu, pastinya beda dengan yang traditional ones seperti itu. Nah ini visi dan misinya Zenius gitu ya. Visinya adalah merangkai Indonesia cerah, cerdas, dan asik. Gitu. Kadang orang pinter itu harus asik juga nih. Gitu. Kalau orang pinter tapi nggak asik, nah itu kita nggak ini deh, harus balance gitu ya. Nah untuk misinya juga yang tadi menumbuhkan kecintaan terhadap belajar dan bertanya segalanya di diri siapapun gitu ya, to spark the love of learning in everywhere, everyone, everywhere, and to question everything seperti itu. And then last but not least, kita juga banyak opening position gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti habis ini bisa cek atau misalnya bisa lihat di Jobstreet, nah kita lagi banyak banget buka posisi di tech developer dari front end, back end, Android, iOS, data, business intelligence, dan even di luar tech juga kita banyak. Kalau misalnya teman-teman nggak lihat ada posisi di sini atau di Jobstreet, monggo aja bisa ke website karir PC kita. Gitu sih. Ya, thank you. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini, Mbak Dwi. Iya, menarik banget tadi ya paparannya dari Mbak Ersa gitu ya mengenai personal branding, dari mungkin 3 hal yang kita perlu build tadi ya, 3C tadi, communication, kompetensi, sama karakter itu penting gitu ya. Ternyata juga irisan antara what you say sama how people feel itu juga penting gitu ya untuk bagian dari kita nge-build personal branding kita ya Mbak Ersa ya, sama define audience sama digital platform mana yang akan digunakan untuk kita memasarkan tadi ya personal brandingnya kita gitu. Menarik banget sampai tadi ya perjalanan Zenius gitu ya Mbak ya, as a digital tech ya, sempilin dikit lah biar sampai teman-teman tahu lah ya. Zenius itu gimana kalau yang belum tahu ya. Oke, itu ya Mbak Ersa ya. Ini kita udah ada 2 pertanyaan nih Mbak Ersa, tapi mungkin saya agak penasaran gitu. Ada pertanyaan satu dari saya nih Mbak Ersa gitu kan. Kalau misalnya ternyata kita itu orangnya introvert gitu ya, mungkin
kita tidak terbiasa mengekspresikan gitu ya, apalagi tadi bisa membuat profil kayak si Gary Shank sama Robbie Leonardi tadi segitunya gitu ya. Gimana nih tipsnya menurut Mbak Ersa? Iya, biasanya kan kalau orang introvert atau extrovert itu mungkin lebih kayak ke public speaking atau mungkin malu ya dihadapkan dengan banyak orang gitu ya. Tapi Yap. In the end sebenarnya mereka tuh di dalam kreatif gitu, atau mungkin mereka tuh punya suatu kompetensi yang terpendam gitu, atau mungkin banyak project atau work yang bisa mereka munculkan without mungkin kayak having public speaking di depan orang banyak gitu ya. Nah ini makanya salah satu yang paling penting personal branding di digital ini mungkin sangat bisa menguntungkan orang-orang yang introvert ini ya Mbak Wi ya. Saya mereka mungkin malu gitu untuk mengekspresikan karya mereka, tapi mereka juga bisa mengekspresikan ini di paper lah istilahnya seperti itu kan, atau mungkin di social media kan. So I think personal branding in digital ini sangat menguntungkan untuk orang introvert sih menurut gitu aku. ya. Ya, Jadi gitu. tapi mungkin cara menuturkannya itu tadi bisa dalam bentuk apakah lewat tulisan, apakah video atau yang lainnya halnya tadi ya yang sudah mungkin kalau introvert video enggak kali ya, mungkin lebih video ke enggak ya. tapi ya depends lagi sih. Kalau video juga bisa, tapi kalau misalnya introvert mungkin lebih showing work atau project yang mereka aja gitu ya, Mbak Wi, bisa lebih dekat di situ. Oke. Nah kita tuh udah ada pertanyaan nih Mbak Ersa gitu ya dari teman-teman sore ini gitu. Mungkin saya mau bacakan dulu Mbak Ersa ya. Pertanyaan pertama nih dari Mbak Irma Abidasari dari UPNVZ gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah ini jadi masih semester 4 di kampus nih Mbak Ersa. Jadi sebelumnya dia kurang pengalaman dan hanya mengikuti organisasi saja dan tidak terlalu aktif di dalamnya gitu ya. Jadi baru tahun ini Irma baru mau memulai bangun branding gitu ya di LinkedIn gitu ya. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana tips dan trik untuk membangun branding di LinkedIn dengan baik, dan apakah setiap aktivitas seperti sukarelawan atau kepanitiaan boleh kita masukkan aja gitu kan ke profilnya kita, atau ada nggak sih hal-hal tertentu lain yang harus diperhatikan nih Mbak Ersa? Kayaknya itu depends dari platformnya ya. Kalau misalnya LinkedIn kan mungkin untuk profesional boleh aja masukin kayak yang tadi yang sukarelawan, tapi mungkin yang lebih relevan gitu ya. Maksudnya kayak sukarelawannya apa ini? Kalau misalnya kayak sukarelawan yang kayak bantuin korban bencana, kayaknya nggak relevan untuk profesional gitu ya. Sukarelawannya kayak mungkin dia ikut project apa gitu ya di dalam suatu company, atau mungkin project dari temennya itu mungkin bisa dibantu, bisa dimasukin seperti itu. Gitu sih. Nah itu tergantung platformnya sendiri sih. Tapi kalau misalnya untuk di platform lain, let's say kayak mungkin kayak tadi di Twitter atau Instagram gitu ya, itu bisa juga sih kalian ya masukin aja kayak apa aja sih kayak project-project kalian yang lakuin gitu di dalam perkuliahan gitu. Tapi memang sangat penting nih kalau untuk teman-teman di kuliah gitu ya, untuk be active as possible sih gitu. Karena mungkin kalau tempo zaman dulu mungkin kita jarang ya banyak yang yang sangat memperlihatkan aktivitas di kuliah gitu ya. Mungkin kalau sekarang sih kita banyak juga banyak kan webinar gratis seperti ini gitu kan ya. Terus yang bisa kalian ikutin, yang bisa kalian belajar juga gitu kan ya. Terus ada juga course learning yang murah gitu kayak di Udemy atau mungkin di Zenpro nih kita juga punya gitu ya, Zenisphere Profesional. Bisa tuh kalian ikutin di situ. Jadi nggak cuma aktivitas di kuliah aja sih gitu. Kalian harus bisa explore di luar itu gitu. Dari tadi yang tadi aku sudah sebutkan gitu sih Mbak Wi. Oke. Nah ini Mbak Irma ini dia juga kayaknya pengguna Zenius nih Mbak Ersa. Dari di chat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Ersa ya. Ini dari Mas Hendrik dari Universitas Gunadarma. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun personal branding, karena Hendrik ini adalah fresh graduate S1 jurusan manajemen HR, tapi terkadang ada kendala untuk meniti karir, salah satunya belum ada pengalaman. Terkadang usianya menurut Mas Hendrik sudah tua, tapi mau magang
nanggung nih Mbak Ersa dan ingin bekerja langsung digaji. Solusinya bagaimana ya menurut Mbak Ersa? Maksudnya dia merasa umurnya sudah tua untuk magang kayaknya nih Mbak. Tapi mungkin kalau fresh grad dibandingin kita, mungkin kita lebih tua nih kayaknya Mbak Ersa ya. Iya, tuanya fresh grad kayaknya beda kali ya. Ya, itu tapi kali, Mbak. memang susah sih, maksudnya ya internship atau program magang ini kan memang salah satu yang paling additional point ya untuk dilihat dari sisi recruiter atau employer gitu. Kalau misalnya mau langsung kerja, ya paling kalian harus bisa punya beberapa project di luar sih, maksudnya mungkin bantu project apa gitu yang itu juga bisa dimasukin ke dalam CV gitu, atau mungkin ke dalam to build your personal branding juga gitu. Karena then again kalau untuk profesional atau untuk meniti karir gitu kan, pasti kan kalian harus menunjukkan apa aja yang udah kalian lakukan gitu dan kenapa kalian ini beda gitu dengan yang lain. So I think doing projects atau mungkin ikutin program internship gitu itu salah satu yang cukup mandatory yang bisa dilakukan sih untuk to add to your profile seperti itu. Jadi internship atau project gitu ya Mbak Ersa ya? Project gitu. Karena there's no instant point juga, kecuali kalau kerja di perusahaan keluarga kali ya. Atau entrepreneurship berarti ya Mbak Ersa ya? Iya, betul. Atau mungkin kayak nggak tahu nih dia apa tadi, manajemen HR ya? Oh iya, apalagi kalau itu ya, kalau misalnya kayak product designer kan mungkin bisa gampang gitu ya, maksudnya dia working as a freelancer, bantu untuk mana gitu, jadi kita bisa sharing portfolionya. Tapi kalau misalnya apalagi untuk kayak accounting, HR gitu, kayaknya ya harus ada experience di fieldnya gitu kan ya Mbak Wi ya, sama orang HR. Yes, jadi gitu ya. Mungkin tipsnya untuk Mas Hendrik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ersa ya. Jadi ada dari Mas Joshua, Universitas Budi Dharma. Pertanyaannya adalah mau tanya berdasarkan seputaran personal branding dari pengalamannya Kak Ersa nih. Apakah pernah ada pengalaman merekrut seseorang karena personal brandingnya menarik? Lalu hal apa yang membuat personal branding si kandidat tersebut tadi menarik nih, Mbak Ersa? Oh, dari pengalamanku ya? Pengalaman sebagai recruiter nih kayaknya nih Mbak Ersa. Iya, thankfully beberapa candidate yang kita hire dari personal branding yang bagus itu thankfully turns out bagus gitu ya, nggak cuma on that platform jadi, aja gitu, thankfully nggak zong ya, jadi personal brandingnya oke ternyata orangnya. Iya, tapi kebanyakan memang untuk beberapa posisi manajemen dan beberapa posisi di kreatif sih mostly yang kita hire dari personal branding itu, yang tadi salah satunya mereka kayak membuat their own website gitu ya, sangat-sangat niat gitu ya, bikin website sendiri terus ngejelasin kayak about me gitu ya, terus kenapa, why am I unique gitu kan, terus kenapa juga gue bagus di misalnya kayak di desain gitu ya. Dia point out di situ, terus dia juga masukin banyak pekerjaan dia atau portofolionya dia gitu, either itu pribadi dan beberapa di previous company-nya dia, dan juga dimasukin beberapa rekomendasi dari peers dan ex manajernya itu sih. Nah, itu yang paling penting gitu. Yap. Jadi mungkin harus bisa menonjolkan yang mana yang relevan mungkin ya Mbak Ersa ya. Iya, betul. Nggak mesti semuanya, karena mungkin kadang-kadang TMI juga ya, too much information kalau semuanya gitu ya. Oh ya, nggak perlu kayak about me, saya punya dua anak, terus apa hobinya, itu nggak perlu sih, just relevant information aja. Yes, ya especially relevan. for profesionalnya ya. Oke. Alright, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ersa ya. Ada dari Mas Rehan dari Telkom University. Dia special thanks untuk Mbak Ersa udah mau berbagi dengan kita sore ini gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah dari Zenius ada buka program manajemen training nih Mbak Ersa?
Oh, MT saat ini kita belum ada, cuman kita kemarin bareng sama program Kampus Merdeka sih gitu. Tapi kalau untuk Zenius MT belum ada untuk saat ini. Gitu. Belum ya, Itu jadi dari kan adanya kemarin. ini kita ada trainingnya untuk tutors kemarin. Nah, untuk tahun ini kemungkinan akan buka, cuman kita belum tahu kapan. Kemungkinan either Q2 atau mungkin Q3 gitu, just to be confirmed. Alright, jadi tunggu aja dulu. Sementara kalau mau tutors dulu gitu ya Lebih berarti ke ya. tutor, iya. Kita bilangnya EDP, Educators Development Program. So, gitu. Oke, itu ya Mas Rehan ya. Pertanyaan terakhir nih sampai saat ini Mbak Ersa dari Nanda dari UPI. Dia pertanyaannya adalah kalau seseorang ingin membangun branding menjadi HR, kira-kira apa nih yang perlu di brand sosial media kita nih? Kak Ersa sendiri gimana nih katanya? Ya, kalau saya dulu personal brandingnya memang karena belum banyak tahu kali ya. So that's why untuk HR mungkin it depends sih. Kalau misalnya untuk yang apa namanya untuk beberapa yang fresh graduate mungkin bisa di apa namanya ditambahin kalau misalnya apa namanya sorry nih agak berisik. Kayak certification yang diikuti atau mungkin kayak apa namanya kelas-kelas apa namanya training ya, kan banyak tuh training program HR like apa namanya certification of training, so itu bisa dimasukin juga Mbak Dwi ke dalam apa namanya personal branding. Tapi biasanya kalau untuk HR ya kita masuk ke professional platform ya, either yang tadi LinkedIn atau mungkin ya basically we put our resume up to the apa namanya platform lain seperti Jobstreet atau yang lain gitu sih. Itu ya berarti ya sertifikasi training bisa juga gitu ya Mbak Ersa ya. Iya. Oke, kalau gitu itu tadi pertanyaan terakhir sih Mbak Ersa gitu ya. Oh sorry maaf ada yang mau bertanya atau gimana ya? Ini dari Hendrik kalau nggak salah tadi. Ada yang raise hands? Atau kepencet mungkin ya, Hendrik ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita, ini menarik banget tadi diskusi personal branding sama Mbak Ersa siang sore ini gitu ya. Semoga teman-teman tadi kita bisa mempelajari banyak hal tadi dari paparannya Mbak Ersa, pengalamannya Mbak Ersa di Zenius gitu ya, sebagai recruiter juga gitu ya, yang mungkin kita bisa aplikasikan nih ke personalnya kita, mau build personal brandingnya kita sendiri gitu ya. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman gitu ya. Sebelum kita selesai, kita mau foto bareng dulu nih dengan semua peserta gitu ya. Apakah boleh teman-teman di videonya mungkin dinyalakan supaya kita bisa foto bareng gitu ya untuk dokumentasi kita. Banyak yang malu-malu sepertinya Mbak Wi. Kayaknya malu-malu gimana nih personal brandingnya nih ya, Mbak Ersa ya. Bagian dari personal branding nggak sih ini? Iya dong. Iya dong, oh gitu ya berarti. Itu ya teman-teman, ini udah kelihatan sih, udah banyak yang kameranya dibuka. Teman-teman mungkin yang belum, kita masih tunggu lagi. Mari teman-teman. Ini mungkin untuk kameranya yang on nanti langsung dapat Coinworks berarti ya Mas ya 350.000 tadi ya. Speakernya dapat nggak nih Mbak Wi? Speaker ekstra lagi kayaknya nih Mbak Ersa gitu ya. Tapi mungkin ini ya teman-teman ingat nih 350.000 lumayan loh dari Coinworks gitu. Oke, kita sekarang aja kali ya Mas ya. Ya, baik. Gimana, bertambah Mas? terus. Aba-abanya. Ya, mari teman-teman kita akan berfoto 2 sesi ya. Pertama pose formal, kedua pose bebas. Saya hitung ya Mbak ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang pose bebas teman-teman. Countdown ya.
3, 2, 1. Terima kasih ya Mbak Yu. Oke. Terima kasih. Yes, terima kasih ya kehadirannya teman-teman semua di siang sore ini ngobrol dengan Mbak Ersa. Bisa Terima kasih kunjungi teman-teman. booth-nya Zenius ya Mbak Ersa ya di Job Street kalau mau find out more mengenai Zenius gitu ya. Kita juga terima kasih banyak nih kedatangan Mbak Ersa sore ini mau share dengan kita segala macam mengenai personal branding dan Zenius gitu ya. Juga terima kasih untuk teman-teman panitia di sini gitu ya atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kita ya teman-teman semua. Semoga acara kita sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, have a good weekend. Terima kasih Mbak Wi. Thank Ya, you. bye.